Ada hari-hari di mana bangun tidur aja rasanya kayak baru kalah perang. Padahal baru buka mata, belum ngapa-ngapain. Tapi kayak, udahlah ngapain sih hidup hari ini? Ngapain sih jalanin hari ini? Bukan karena males ya, bukan karena lagi nyari perhatian. Tapi emang ada capek yang gak kelihatan. Capek yang gak bisa dijelasin pakai kata-kata, yang cuma bisa dirasain di dada yang berat, di pikiran yang sumpek, bahkan di nafas yang makin pelan. Aku pernah ngerasain hal itu, kayak semua orang di luar sana terus berlari, sementara aku bahkan ngerasa berdiri aja susah. Dan lucunya dunia tetap menuntut, tetap minta kita jadi versi paling produktif setiap harinya. Padahal aku bahkan gak yakin bisa mandi hari itu, saking ngerasain capek ini. Ada satu hari aku lama banget diem di kasur di kamar sambil scroll HP, tapi rasanya kayak gak ada yang bikin hati ini hidup. Bahkan sempat kepikiran buat ngilang. Bukan dalam arti mengakhiri hidup ya, tapi kayak pengen hilang aja dari semua keramaian, dari semua ekspektasi. Dan kalau hari ini kamu ngerasa kayak apa yang aku rasain waktu itu, yang cuma bisa duduk ngelamun, nahan napas biar gak meledak, aku cuma mau bilang, kamu gak lemah, kamu cuma manusia. Dan jadi manusia itu gak harus kuat terus, gak harus punya jawaban untuk semua hal. Kalau hari ini kamu cuma bisa bertahan, itu juga bentuk keberanian loh. Dan kalau satu-satunya hal yang kamu lakuin hari ini bernafas, itu bentuk kamu menolak untuk menyerah. Halo, selamat datang atau selamat datang kembali di channel Veronica Agnes. Terima kasih udah klik video ini karena aku senang banget kamu ada di sini. Kenalin, aku Agnes, teman untuk nemenin kamu berhenti sejenak. Ini bisa jadi ruang untuk kita refleksi bareng, buat mikir ulang, ngerasain ulang, atau belajar untuk ngertiin diri kita sendiri dengan lebih dalam. Hari ini kita bakal bahas bareng tentang satu hal yang mungkin gak semua berani ngakuin, yaitu boleh gak sih aku nyerah hari ini? Aku pengen tanya nih, kamu pernah nggak ketemu orang yang kelihatannya selalu ceria, kalau ada dia suasananya langsung rame, yang selalu punya cara buat bikin orang lain ketawa, yang tiap hari update status di WhatsApp, di Instagram, kayak hidupnya bahagia terus. Padahal kalau udah sendirian, orang ini paling nggak tahu harus nangis ke siapa. Orang ini gak punya tempat untuk menyalurkan keadaannya yang sedang gak baik-baik aja. Karena semua orang menganggap hidupnya udah enak dan baik-baik aja. Aku pernah kenal orang kayak gitu. Dan ya, aku juga pernah jadi orang itu. Yang kelihatan bisa handle semuanya, yang katanya kuat, yang katanya dewasa, yang katanya panutan, tapi sebenarnya lagi nyimpen banyak banget luka yang gak sempat diproses. Karena hidup gak ngasih dia waktu buat itu. Ada satu kalimat yang pernah nempel di kepalaku. Yang paling rame bisa jadi dia yang paling kosong. Dan itu bener banget. Karena makin banyak orang ketawa, makin sedikit yang bisa ngerti hatinya. Pernah ada yang curhat ke aku, dia bilang gini, aku capek banget kak, aku capek harus pura-pura kuat terus. Dan aku diem, karena aku tahu rasanya capek yang kayak gitu tuh bukan cuman soal fisik, tapi soal hati yang udah terlalu lama banget dipaksa terus-terusan, gak dikasih kesempatan buat istirahat. Dunia yang kejam ini bikin kita mikir kalau sedih itu dosa, kalau capek itu salah, kalau pengen nyerah itu tanda lemah. Padahal gak gitu, kamu tuh manusia bukan mesin. Dan keinginan buat berhenti itu wajar. Itu bukan akhir, itu alarm.
tanda bahwa kamu butuh ruang, tanda bahwa kamu perlu dipeluk, didengar, bukan dihakimi. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa kayak semua terlalu berat, gak apa-apa. Kamu gak salah, kamu gak aneh, kamu gak sendirian. Orang yang paling kamu lihat kuat, itu justru yang paling butuh ditanya sebenarnya. Ditanya kayak, kamu beneran gak apa-apa? Dan kalau gak ada yang nanya itu ke kamu, ke orang-orang ini, anggap aja video ini sebagai bentuk pelukan dan ruang khusus untuk kamu yang sedang ada di posisi itu saat ini. Dari aku yang juga pernah ngerasain pengen banget nyerah, tapi pelan-pelan aku belajar bahwa aku cuman butuh istirahat ternyata. Dan istirahat itu bukan bentuk kekalahan, tapi bentuk sayang sama diri sendiri. Pernah lihat kenyataan di mana orang yang jahat malah sering kelihatan menang, yang kerja mati-matian malah cepat naik, yang manipulatif malah dipuji-puji, sementara kamu yang udah mati-matian rasanya kayak gak dilihat sama sekali. Dan itu beneran terjadi dan beneran ada. Realita hidup itu kadang nyebelin, kadang nyakitin juga. Ada anak muda yang kerja keras dari pagi sampai malam, tapi nggak ada yang pernah ngucapin terima kasih. Ada juga orang tua yang tiap hari jungkir balik buat anak-anaknya bisa makan dan sekolah. Tapi dunia tetap aja cuek. Ada mahasiswa yang lagi diambang mental breakdown karena tuntutan tugas, skripsi, organisasi, part-time job, ekspektasi orang tua, semuanya numpuk. Tapi tiap hari masih harus senyum. Karena kalau enggak, dibilang lemah. Dan kita nggak bisa bohong. Nggak semua orang punya privilege buat berhenti, buat istirahat, buat bilang, aku nggak kuat sebenarnya. Kalau dilihat-lihat, hidup itu kayak lomba maraton. Tapi kita larinya sambil gendong beban yang orang lain bahkan nggak bisa lihat. Dan pas kita lambat sedikit aja, dunia udah siap ngejudge. Jadi kalau hari ini kamu lagi ngerasa nggak adil banget, lagi ngerasa pengen bilang dan ngungkapin, udahlah, capek banget, aku mau nyerah aja, itu wajar, itu manusiawi. Teriak aja. Tapi ingat, nyerah bukan solusi. Yang kamu butuhkan bukan nyerah, tapi istirahat sejenak. Kamu bukan lemah, kamu cuma jujur. Dan jujur itu adalah hal yang paling berani yang bisa kamu lakuin dalam dunia yang terus nyuruh kita untuk pura-pura kuat. Jangan pelit sama diri sendiri yang sering nuntut terus, bandingin terus, maksa terus, padahal hati kita udah minta tolong sejak lama. Makanya kalau kamu lagi capek banget, bukan karena kamu gak bersyukur ya, tapi karena kamu udah terlalu lama ngeladenin hidup yang gak pernah nanya kabar kamu balik. Dan itu bukan salahmu, karena gak semua orang lahir dengan jalur yang mulus. Gak semua orang punya tempat buat bersandar. Tapi ketika kamu di sini sekarang masih bertahan, masih dengerin ini, itu bentuk kekuatan yang bahkan mungkin kamu sendiri gak sadari. Tahu gak, ada orang yang tahu rasanya berdiri di tengah mujizat, tapi juga tahu rasanya lari ke tempat sepi dan pengen semuanya selesai. Dia bisa bicara tentang iman, tapi di momen tertentu dia cuma bisa tidur sambil berharap esok gak datang. Bukan karena dia kurang percaya, tapi karena dunia yang terlalu berat dan hatinya yang terlalu penuh. Tahu gak siapa dia? Nabi
Elia. Beliau juga pernah sampai di titik itu. Jika teman-teman membaca kitab 1 Raja-Raja pasal 18 sampai 19, di sana menjelaskan tentang kisah Nabi Elia yang baru aja ngalamin mujizat besar. Dia menghadapi 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Dia lihat Tuhan ngirim api dari langit yang melahap korban bakaran. Itu momen spektakuler banget. Secara manusia, Nabi Elia baru aja menang besar. Benar gak? Tapi di bab berikutnya kisah Elia menjelaskan kayak gini. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Yes, Elia seorang nabi besar yang baru aja ngelihat Tuhan bekerja luar biasa, tapi kemudian lari ke padang gurun dan minta mati. Kok bisa? Kenapa? Karena ketakutan, kesepian, dan kelelahan. Nabi Elia ngerasa bahwa dia nggak lebih baik dari mereka dan dia sendirian. 1 Raja-Raja 19 ayat 10 dan 14. Semua pergi, berpaling, gak ada yang peduli, gak ada perubahan, gak ada kekuatan tersisa. Tapi bagian paling penting yang menyentuh cerita ini tuh bukan soal kejatuhannya Nabi Elia, melainkan gimana Tuhan merespon keadaan dari Nabi Elia ini. Tuhan gak marah, Tuhan gak bilang kurang imanmu Elia. Enggak. Tuhan malah kirim malaikat, kasih Elia makanan dan air, dan Tuhan bilang, bangunlah, makanlah, sebab perjalananmu masih jauh. Tuhan kasih Nabi Elia space untuk beristirahat, bukan karena untuk berhenti ya, tapi karena perjalanannya masih jauh. Dan Tuhan belum selesai dengan kehidupan Nabi Elia. Tuhan tahu bahwa Nabi Elia gak butuh khotbah saat itu. Elia cuma perlu makanan, tidur, disentuh dengan lembut, dan dimengerti keadaannya. Dan diingatkan pelan-pelan bahwa dia gak sendiri. Tuhan lagi bareng sama Elia, dan Tuhan selalu memperhatikannya. Cuma Tuhan yang paling paham dan mengerti. Jadi segagal-gagalnya dirimu di mata dunia, sehancur-hancurnya pikiranmu dimanipulasi dunia, sekesepian apapun dirimu karena dikhianati dan ditinggalkan manusia, jangan pernah jauh dari Tuhan. Karena cuma Tuhan satu-satunya tempat teraman untuk kita beristirahat dan pulih. Tuhan tetap ada. Bahkan saat kamu ngerasa bahwa Tuhan gak ada, Tuhan tetap ada. Ingat, perjalananmu masih jauh. Kamu hanya butuh pulang ke Tuhan dan beristirahat sejenak sekarang. Belum waktunya kamu untuk berhenti. Banyak orang nanya ke aku, boleh gak sih aku nyerah? Kalau aku bertanya balik, boleh gak? Jawab jujur ya. Kamu beneran pengen nyerah? Atau kamu sebenarnya cuman butuh jeda? Nyerah itu beda loh sama butuh jeda. Dan jujur aja banyak dari kita itu sebenarnya bukan pengen nyerah dengan hidup. Kita cuman pengen dimengerti. Kita pengen ada yang dengar keluhan kita tanpa buru-buru kasih ayat, kasih solusi, tanpa nyuruh kita untuk kuat terus. Karena kuat terus itu capek. Kalau kamu lagi ada di titik pengen nyerah, coba tarik nafas dan tanya ke diri sendiri, aku beneran pengen berhenti atau aku cuman belum pernah dikasih ruang buat istirahat? Kita manusia bukan mesin, dan bahkan mesin pun ada tombol pause-nya.
Kamu boleh istirahat, kamu boleh diem dulu. Tapi jangan salah ya, berhenti sejenak bukan berarti gagal, bukan berarti lemah. Itu strategi untuk tetap bertahan. Nah ini penting nih, kita juga harus hati-hati. Karena ada fase yang kadang terasa nyaman, tapi sebenarnya berbahaya. Fase diam di tempat. Kamu udah berhenti sejenak nih, karena capek, karena hancur, karena dunia kayak gak lagi berpihak. Tapi diam terlalu lama itu pelan-pelan bakal bikin kamu lupa gimana rasanya hidup. Iya, rehat itu bukan dosa, itu perlu, itu penyelamat. Tapi rehat yang disalahpahami bisa berubah jadi pelarian. Dan yang di awalnya cuma pengen rehat sebentar, jadi tinggal dan pasrah di tengah jalan. Jujur aja Tuhan gak pernah maksa untuk kita terus berlari. Dia cuma pengen kita jujur sama diri kita sendiri dan jujur sama Tuhan. Kita gak harus bangkit dengan cara yang spektakuler, gak harus posting caption puitis, gak harus tiba-tiba semangat kayak gak pernah ngerasain lelah. Kadang cukup bilang, Tuhan aku masih pengen coba, tapi kali ini pelan-pelan ya. Karena gini, Tuhan gak akan malu sama kamu yang tetap memilih untuk terus jalan walaupun perlahan. Dia gak bandingin langkahmu sama orang lain. Yang dia lihat bukan kecepatannya, tapi keberanian kamu buat bilang, aku belum selesai loh. Aku masih pengen jalan. Jadi istirahat kalau perlu, tapi jangan tinggal selamanya di situ. Karena kamu belum sampai dan ini belum selesai. Gak semua hari ditutup dengan tepuk tangan. Gak semua perjuangan berakhir dengan pelukan atau kalimat kamu hebat. Seringkali hari-hari kita cuman selesai ya gitu aja. Menurutku udah cukup. Karena kamu masih ada untuk hari seberat ini aja, itu udah kemenangan. Kita sering ngerasa gagal karena nggak semangat. Karena kita nggak seproduktif kemarin. Karena kita nggak kuat. Tapi siapa sih yang bilang kalau kuat itu selalu lari cepat? Ada loh bentuk kekuatan yang diam, yang nggak kelihatan, yang nggak dipuji, tapi nyata. Yaitu kamu yang masih di sini dan memilih untuk bertahan. Kamu yang tadi pagi pengen nyerah tapi tetap buka mata. Kamu yang nahan nangis sambil jalan ke tempat kerja. Kamu yang gak bilang apa-apa tapi terus ngelakuin sesuatu walau cuman sedikit. Kamu yang gak ninggalin hidupmu gitu aja. Itu udah kekuatan loh. Kemenangan itu bukan soal jadi sosok yang luar biasa, tapi dengan bertahan di tengah hidup yang luar biasa berat dan kamu lagi ngelakuin itu sekarang, itu bukti kemenangan. Hari ini kamu belum hilang, kamu masih ada, kamu masih milih hidup meskipun semuanya nggak terasa hidup, itu cukup, beneran cukup. Pelan-pelan, tapi jangan nyerah gitu aja. Istirahat kalau capek, nangis aja kalau sedih, ketawa selepas-lepasnya kalau kamu ngerasa seneng dan bahagia. Teriak aja kalau kamu ngerasa gak didengar. Kamu berhak punya ruang yang nerima kamu ketika kamu meluapkan semuanya. Agar kamu gak memilih untuk menyerah, tapi bertahan sampai akhir. Kalau kamu ngerasa video ini ngomongin isi hati kamu, berarti ini buat kamu. Makasih banget udah dengerin sampai detik ini. Semoga memberkati teman-teman semua. Dan kalau kamu ngerasa di titik capek banget dan pengen cerita, kamu gak sendirian. DM aku aja di Instagram karena aku selalu seneng kasih ruang untuk setiap kisah-kisah kalian. Dan jangan lupa untuk tunggu video-video selanjutnya karena kita bakalan ngobrolin banyak hal. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.